Lur, aku paling seneng kalau bantu bikin kue tradisional karena biasanya resep hingga cara pembuatannya dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan masa lampau. Seperti di Gamplong Lamloh, Loknga di Aceh Besar, masyarakat di sini masih menggunakan cara pengolahan tradisional untuk kue-kue warisannya. Salah satunya adalah membuat kue bunga kayu atau penajah. Bahan utama untuk membuat kue bunga kayu adalah tepung beras ketan. Cuci beras ketan yang sudah direndam sebelumnya yo. Lanjut, aku tumbuk sampai berubah menjadi tepung. Alat yang digunakan untuk menumbuk beras ini masih sederhana, yaitu menggunakan jengki. Cara pembuatan tepung yang masih tradisional ini sama seperti menumbuk beras dengan lesung dan alu. Tidak perlu lama menumbuk beras ketannya, karena beras ketan sudah direndam sebelumnya, teksturnya pun sudah lunak, jadi lebih mudah ditumbuk. Jangan lupa diayak yo, supaya didapat tepung yang benar-benar halus. Kue penajah atau bunga kayu dibuat dari campuran bahan sederhana. Sudah sejak lama, keluarga Bu Munira membuat kue dengan resep warisan keluarganya. Bahannya berupa campuran telur dengan tepung piajar, yaitu tepung sejenis tepung kanji. Aduk dengan tangan langsung agar lebih merata dan tidak ada yang menggumpal ya lur. Setelah adonan mulai mengembang, lanjut ditambahkan tepung ketan sedikit demi sedikit. Takaran tepung ketannya menyesuaikan dengan banyaknya telur agar menghasilkan adonan tidak terlalu keras ataupun lembek. Uleni adonan sampai kalis. Setelah kalis, adonan kue bunga kayu harus langsung dibentuk. Bentuknya unik yo. Bentuk kue penajah ini adalah rangkaian bunga, daun yang lurus dan melengkung. Terlihat mudah, padahal butuh keahlian khusus untuk membuatnya lur. Makanya aku serahkan ke yang ahli saja. Untuk bisa dibentuk daun, adonan harus dipilin panjang seperti ini. Barulah kemudian hasil pilinan ini dibentuk menjadi rangkaian daun. Selanjutnya, beri pewarna di rangkaian daun yang sudah jadi. Hanya memakai dua warna, yaitu merah dan hijau, dan hanya diwarnai di beberapa bagian kue saja. Tujuannya untuk memberikan tampilan seperti daun dan bunga asli. Setelah semua adonan dibentuk, harus langsung digoreng ya lur. Karena kalau terlalu menunggu, adonan akan keras dan sulit mengembang saat digoreng. Goreng dalam minyak yang banyak dan tidak terlalu panas. Dengan minyak yang tidak terlalu panas, bisa membuat kue mengembang 2 kali lebih besar serta matangnya merata. Dengan api kecil, butuh sekitar 40 menit untuk menggoreng adonan kue bunga kayu ini loh lur. Kue bunga kayu sudah mengembang dan matang, sudah bisa diangkat, tapi belum bisa dinikmati lur. Kuenya masih harus dilapisi cairan gula. Sebelumnya, gula pasir direbus bersama air dan dimasak hingga larut dan mengental. Barulah masukkan kue bunga kayu dan aduk sampai terlapisi secara merata. Selanjutnya, jemur dan angin-anginkan sebentar
supaya gula lengket ke permukaan kue. Cara pembuatan kue bunga kayu tidaklah rumit, tetapi prosesnya yang memakan waktu cukup lama, terutama saat membentuk dan menggoreng adonan. Dalam sehari, ibu hanya bisa membuat sebanyak 3 adonan dan 3 kali menggoreng saja. Satu adonan menghasilkan sekitar 30 buah kue bunga kayu. Hasil kue bunga kayu ini akan dikirim ke beberapa toko oleh-oleh di sekitar Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. Karena dilapisi gula, rasa kue bunga kayu ini manis dan pastinya renyah banget lur. Jos gandos. Lur, bersama Pak Sahrial, hari ini aku mencari siput sungai di Sungai Sahra, Kota Lepung, Aceh Besar. Bagi masyarakat Aceh, siput sungai biasa disebut dengan cu. Hewan bercangkang ini biasa hidup di sungai-sungai berarus dan berbatu. Dibandingkan musim hujan, lebih mudah mencari cu di musim kemarau. Ini karena debit air sungai tidak sebesar musim hujan. Airnya pun jauh lebih jernih. Rencananya, cu yang kami dapat ini akan dimasak pleu, makanan tradisional Aceh yang sudah diwariskan sejak dulu. Oh iya lur, seperti jenis siput sungai lainnya, cu juga harus dibersihkan sebelum dimasak. Apalagi bagian yang dimakan dari cu adalah bagian dalam atau isi dari cu. Untuk bisa diambil isinya, aku harus buang bagian buntutnya ini. Dengan begini, cu juga akan mudah disedot untuk dinikmati isinya lur. Cuci berulang kali sampai cu betul-betul bersih yo. Pleu adalah bumbu masakan Aceh yang terbuat dari kelapa parut yang difermentasi. Kelapa tua yang sudah diparut ini akan didiamkan selama 2 hari. Hasilnya minyak akan keluar. Teksturnya pun menjadi basah dan lembek seperti bubur. Bahkan aromanya pun cukup menyengat. Lanjut, jemur bumbu pleu setengah jadi ini sampai kering. Sampai warnanya berubah kehitaman seperti ini. Bumbu pleu sudah jadi. Sekarang siapkan bumbu halusnya. Bumbu untuk membuat masakan pleu berupa campuran rempah-rempah khas Melayu. Giling bawang merah, bawang putih, dan cabai sampai halus. Potongan jahe juga ikut dihaluskan yo. Bumbu pleu yang sudah kering juga ikut diulek sampai halus lur. Campur bumbu halus dengan bubuk kunyit dan ketumbar halus juga yo. Untuk bumbu lainnya seperti daun jeruk, daun temuru, dan serai segar akan dimasukkan langsung ke masakan. Aku lanjut bantu siapkan sayuran untuk campuran memasak kuah pleu. Ada nangka, pepaya, dan jantung pisang. Pleu juga menjadi masakan yang terdiri atas campuran banyak jenis sayuran loh lur, seperti buah rimbang, daun dan buah melinjo, serta rebung pun ada. Untuk memasak kuah pleu, tumis dulu bumbu halusnya. Selanjutnya, masukkan bahan sayuran yang bertekstur keras seperti nangka, pepaya, dan jantung pisang. Sekitar 15 menit, barulah masukkan rebung, buah melinjo, serta buah rimbang. Kalau sudah empuk,
barulah tuang santannya. Santannya sengaja dipakai yang kental yo, supaya rasa masakan semakin gurih. Lanjut, masukkan cu atau siput sungainya lur. Pleu ini memang biasa dibuat banyak dalam wajan besar. Ini karena bahan sayurannya ada lebih dari 5 macam. Jadi yo pantas kalau kuah pleu menjadi sajian untuk menjamu banyak orang. Tampilannya menggoda banget yo lur. Asli lur, rasanya enak banget. Gurih dan rasa cu siput sungainya juga enak. Jos gandos lur. Antar cincau kering pun. Oh, masuk belakang. Isinya memang daun kering, bahan cincau hitam. Tapi satu karung bisa 50 kg loh. Yo nggak heran, soalnya daunnya sudah dipadatkan. Pak Yukfa sudah biasa stok bahan cincau hitam, jadi aman untuk diproduksi sehari-hari. Tapi yang ini disimpan di gudang dulu ya. Bahan untuk pembuatan cincau hari ini sudah disiapkan. Tentunya daun tidak padat lagi yo. Dul, ya bang, tolong cucikan daun. Daun ini bang? Ya. Oh ya bang. Ini dia bahan cincau yang siap dicuci. Oh iya, ada 2 jenis cincau yang populer di Indonesia, cincau hijau dan cincau hitam. Keduanya sering dijadikan campuran minuman atau makanan penutup. Ada yang tahu beda cincau hitam dan cincau hijau nggak? Jangan bilang warnanya ya, yo jelas beda. Satu hitam yang satunya hijau. Kalau dari bahannya jelas beda yo. Cincau hijau terbuat dari tanaman merambat yang bernama ilmiah Sisela berbata. Oh, ya bang. Bisa juga dari tanaman perdu Plemea ombangpivola. Sementara cincau hitam memakai daun tanaman Mesola palustin atau tanaman jenggala. Biasanya daun dikeringkan dulu yo. Sebelum diproses, yo memang harus dicuci dulu daunnya. Tujuannya untuk meminimalkan kotoran yang ikut saat dikeringkan. Cara pembuatan kedua jenis cincau sedikit beda yo. Kalau cincau hijau, biasanya daun segar langsung diremas bersama air. Kemudian air masanya didiamkan selama beberapa jam sampai berubah jadi gel. Kalau cincau hitam, setelah daunnya dicuci akan direbus sekitar 30 menitan sambil diaduk-aduk supaya daun tidak menggumpal dan bergerak di bagian bawah. Selanjutnya, air rebusan cincau disaring. Supaya lebih mudah menyaring, sebaiknya sih air didinginkan dulu. Penyaringan nggak hanya dilakukan sekali. Awalnya pakai saringan dengan lubang kecil seperti ini. Kalau sudah, disaring lagi dengan kain khusus. Jadi, sudah tidak ada lagi kotoran dalam air rebusan yo. Dul, siap panci. Oh, ya bang. Selanjutnya, air rebusan cincau hitam dituang ke tangki masak. Setelah mendidih,
Buih-buih di permukaan tangki dibuang supaya nanti hasil cincau padat dan lebih mulus. Soalnya kalau ada buih bisa mempengaruhi adonan cincau dan tekstur akhirnya. Pembuatan cincau masih belum selesai ya. Rebusan cincau dipindahkan dengan selang khusus ke mesin adonan. Sisa rebusan dalam tangki yang tidak bisa tersedot selang bisa langsung dituangkan. Kecil kalau cuma mindahin ke wadah begini, yo jelas lawang airnya tinggal sedikit. Di mesin pengadu inilah ditambah adonan tepung kanji. Fungsinya tentu saja membuat mengental adonan cincau hitam. Mesin pengadu biasanya disetel selama 15 menit. Selanjutnya adonan siap dituang ke cetakan. Penuangan ke cetakan sudah otomatis dari mesin pengadu. Tinggal diatur saja sesuai ukuran loyangnya. Biasanya sih tidak terlalu penuh ya, supaya lebih mudah mengeluarkan dari cetakan setelah dingin. Wits, jangan disepelein, cuma bawa 2 loyang cincau ya. 1 loyang lumayan berat loh, apalagi dalam keadaan panas. Nah, setelah memadat begini, juga bisa ketahuan beda cincau hijau dan hitam. Kalau dari teksturnya, cincau hijau lebih lembut dan licin. Biasanya kurang awet, sedangkan cincau hitam lebih padat dan tahan lama. Aromanya juga lebih wangi. Oh iya, Pak Yukfa sudah memproduksi cincau sejak 20 tahun lalu. Beliau ini generasi ketiga yang meneruskan usaha orang tua dan kakeknya. Kalau hari biasa, Pak Yukfa membuat sekitar 50 loyang cincau. Saat bulan puasa, bisa berkali-kali lipat produksinya. Soalnya, cincau sering jadi menu andalan buka puasa. Ini buat hadiah tuh. Ini buat saya. Makasih Pak. Wah, lumayan dapat rezeki cincau. Kalau dibikin es, sudah biasa yo. Kayaknya seger iki kalau dijadikan rujak. Kak Dara sudah menyiapkan bumbunya. Ada ebi atau udang kecil yang diulek sampai halus. Si ebi ini biasanya jadi penyedap masakan yo. Tidak hanya membuat lebih gurih, tapi juga bisa menguatkan aroma. Pakai bawang putih juga yo. Jangan dibayangin bumbu rujak cincau sama dengan rujak buah biasanya. Yang ini berkuah, semacam kuah cukonya pempek Palembang. Nah, iki yang membuat bumbu kuah makin jos. Pakai cabai rawit yang banyak ya Kak Dara, supaya mantep pedesnya. Ada tambahan gula merah juga yo, supaya seimbang. Jadi bisa pas manis gurih pedesnya. Wah, sudah kebayang segernya rujak cincau. Ada tambahan timunnya. Supaya enak makannya, dipotong kecil-kecil dulu ya. Timun tidak hanya menyegarkan, banyak manfaatnya juga loh. Timun termasuk rendah kalori dan tinggi seratnya. Mantep lah pokoknya. Kandungan air dalam timun lumayan tinggi. Jadi bisa membuat tubuh tidak dehidrasi dan membantu memelihara sel-sel dalam tubuh. Enak toh? Kak Dara, ya, aku punya cincau, tolong dimasakin ya. Oke, makasih ya dulu cincaunya. Ya, Ibu, nanti ini tolong dipotongin ya. Cincau juga dipotong kecil-kecil ya. Kalau si hitam yang satu ini, gak usah diragukan lagi manfaatnya. Kandungan serat dan mineral dalam cincau hitam tinggi. Seratnya yang tinggi membuat bagus saluran pencernaan kita loh. Urusan ke belakang dijamin lancar. Cincau hitam dipercaya bisa mengatasi panas dalam, sakit tenggorokan, mual, dan diare. Selain itu, kandungan dalam cincau hitam juga bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Piye?
masih ada yang nggak mau makan cincau. Rugi. Setelah bumbu siap, langsung dimasak saja. Rebus air sampai mendidih yo, baru masukkan bumbu halus. Selanjutnya, irisan gula merah. Terakhir, asam jawa, jangan sampai ketinggalan. Ini yang membuat rujak makin seger. Wes, semua bahan siap, tinggal diracik saja iki. Ada mie kuning, timun, toge, tahu goreng, dan tentu saja cincau. Kalau sudah, tinggal disiram bumbu rujak. Wih, ngelihatnya saja sudah bikin kemecer alias ngiler yo. Pada baru tahu toh, kalau cincau tidak hanya enak dijadikan minuman, tapi juga bisa jadi rujak. Kira-kira bisa diinovasi apa lagi yo? Pasti masih banyak olahan yang bisa dibuat dari cincau hitam. Kapan-kapan lagi aja yo dieksekusi. Sekarang mau ngabisin rujak cincau dulu. Bener toh dugaanku, rujak cincau ini memang benar-benar seger dimakan siang-siang. Jangan takut sakit perut karena kepedesan. Ada cincau yang bikin adem. Kalau dengar kata Lampung, pasti langsung ingat oleh-oleh khasnya. Bener banget, keripik pisang. Iya toh? Yo wajar, lawong di sini memang penghasil pisang terbaik di Indonesia. Gak cuma keripik, aneka olahan pisang bisa ditemukan di Lampung. Untuk meningkatkan kualitas pisangnya, cara budidayanya lebih diperhatikan. Salah satunya pembibitan secara ketat dan selektif. Caranya, yo bisa dengan membuat kebun pembibitan sendiri. Jadi, bibitnya bukan dari luar daerah penanamannya. Pak, tak naikin bibitnya Pak ya? Ya, naikin aja. Kebetulan nih, aku diminta tolong untuk panen pisang. Produksi pisang di Lampung memang luar biasa yo. Gak heran kalau sampai diekspor. Yuk yang matang itu sekalian dibawa untuk dibikin sale di rumah. Oh, ya Pak. Di Lampung juga banyak olahan pisang. Nah, pisang yang aku bawa ini mau dijadikan sale. Pisang jelas banyak manfaatnya. Buahnya tidak hanya dimakan langsung, bisa juga diolah jadi aneka makanan. Tapi tergantung jenis pisangnya juga yo. Ada jenis pisang yang hanya bisa jadi buah segar atau tidak bisa diolah. Misi Mbak, ngantor pisang taruh mana Mbak? Taruh situ aja dul. Di sini aja. Oh ya Pak. Pisang yang baru dipanen tidak bisa langsung diolah. Biasanya
ditunggu 2 atau 3 hari sampai pisang agak empuk. Pisang termasuk buah yang mengandung air cukup tinggi dan mudah busuk. Nah, pembuatan sale inilah jadi salah satu cara pengawetannya. Ini yang sudah siap dijadikan sale. Oh iya, pisang yang dikupas cepat berubah kecoklatan. Jadi, sekali kupas harus segera diolah. Kemudian, pisang dibelah 3 lembar. Jondol, Ya, Pak. ini bantuin ngepres. Oh, ini dipres, Pak? Iya. Oh, iya, iya. Selanjutnya, pisang dipres supaya lebih tipis dan cepat kering yo. Wah, gampang ini sih. Aku tinggal menekan kayu di atas pisang. Yang penting, jangan keras-keras supaya lembaran pisang nggak terlalu tipis. Kalau ketipisan, sale yang basah akan mudah patah. Ingat yo, waktu pengepresan harus dialasi plastik supaya pisang mudah dikeluarkan dari alat pres. Bu, saya jemur dulu Bu ya, udah penuh. Sale pisang dijemur langsung di bawah sinar matahari. Kalau panas terik, setelah 2 hari, biasanya sale pisang sudah kering. Tinggal dicek saja yo. Kalau dipegang sudah kaku begini, tandanya sudah bisa diambil. Jondol, kayak nambah Siska. Iki tak terus nih. Oh, ya Pak. Wah, Mbak Siska lagi bikin kue lambang sari. Ini salah satu kue tradisional khas Lampung yo. Bahannya sederhana saja. Ada tepung beras dan tepung tapioka, gula, garam, dan vanili. Semuanya dijadikan adonan dengan tambahan santan panas. Santan dituangkan sambil terus diaduk. Jadi tidak ada tepung yang menggumpal ya. Penggunaan santan bukan hanya pemberi rasa dan aroma yang enak. Protein dalam santan bagus untuk kesehatan rambut dan kuku. Kalau mau warnanya lebih menarik, bisa pakai daun suji. Tinggal menumbuk dan mengambil sarinya. Bagus ya? Ini pisangnya. Oh iya, makasih ya, Dul. Oh, iya, Pak. Kue lambang sari berisi pisang yang diiris tipis. Semua pisang bisa jadi isi kue lambang sari. Tapi yang paling pas sih pisang raja. Pisang ini punya cita rasa manis, asam, dan segar. Pisang jenis ini juga enak kalau dibuat es pisang hijau. Duh, ngomongin makanan, aku jadi lapar, pengen cepat-cepat icip-icip. Tinggal membungkus saja ya. Tuang adonan, lalu diisi potongan pisang. Seperti kue Nagasari di Jawa iki ya. Kalau sudah, langsung dikukus. Sebenarnya, aslinya pembungkus kue lambang sari pakai daun pisang. Tapi, kalau mau pakai plastik, juga nggak masalah. Kue lambang sari bisa dikukus bertumpuk.
asalkan diatur yang rapi. Biasanya sih butuh waktu 15 sampai 20 menitan. Piye, tampilannya menggoda yo. Apalagi aku habis kerja keras di kebun tadi, jadi makin lapar. Duh, mana yo Mbak Siska? Dul, Bu. Ya, Mbak. Sarinya udah matang. Weh. Kita dulu yuk. Bang, berhenti dulu, Bang. Sudah datang nih kuenya. Ayo, rehat dulu kerjanya. Kita cicipi dulu kue lambang sarinya. Lumayan mengenyangkan nih kuenya. Bisa mengganti tenaga yang terkuras setelah panen. Ayo, lanjut lagi ngemilnya.